Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ingin selamat bersama-sama. Amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Semua di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulun nabiyil karim minasyahidin wa syakirin. Sama kita hormati Bapak Wali Nagari Padang Singusut, hadir beserta stakeholdernya, luar biasa. Allah kesehatan sampai malam nan ke-21. Dan Allah titipkan istiqomah ke dalam hati kita. Ambo mencari apa-apa ibu beberapa masjid baik yang di Sawalunto maupun yang di Batu Sangkah. Beberapa malam terakhir tak ramai cuiku deh. Ikut kalau ibaratkan main bola apa-apa ibu malam nang ke-21 bola malam final. Karena 10 malam terakhir tu waktu malam disaksikan dengan babak penyisihan. Namun babak penyisian mah kudu-kudu sawah tu soto main. Dan tak baik gitu jangan soto main deh. Aku kecil pengurus tadi. Kalau malam pertama Ustaz tasan dari tonggak tentang. Tentang apa? Tentang waladhdallin. Sangku Korea ini wajah Ustaz jurakan asik kecil kan. Mana dia punya? Terus saking rami Pak. Kadang-kadang saking rami waktu dan asmara Ramadan. Nauzubillah. Tapi di Siko ada ado dan cuitu deh. Di mana nado Ustaz? Di Manado. Di mana? Di Manado. Itu Pak. Di Siko ada ado cuitu deh. Siko alhamdulillah soleh-soleh satunya dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal. Cuman seiring bapak dan ibu langsung itu tumbang suram-suram. Sudah tu balik Ustaz dicuali dia pengurus 10 malam pertama dia gini namun saya jiwa nampak ni. Nah pikir pengurus bawa Pak Wali gitu kan. Orang dulu Pak Wadang ni Pak Wali. Iyo tuan bisa balik Pak Wali kita cuali 10 malam boleh ni. Jadi kira 10 malam nang pertama boleh kan. Masuk 10 malam nang kedua dah mulai ke kemajuan ni. Nah, Pak aja Pak, ini kau pengurus. Alhamdulillah ada kemajuan sedikit Pak. Apa nama maju? Sapnya mulai maju ini. Mulai maju. Nah tadi tiba di pembatas semua yang kini lah mulai kurang gosap. Gosap kurang. Itu 10 malam nak kedua petang. Bapak ibu iyo tu tak? Iyo tu tak kan? Mana menjauh iyo ti nampaknya yang mana ni tak pindah nak colik-colik kadang kamu yang mana di wajah mana melihatkan apa. Sudah tu bang, tak jadi Bapak Wali.
bantu kau itu. Aku tak jadi pon gua masih jiwa dong. Muli pokoknya muncul ada kan. Sudah tu pada ibu bertanya lu cila jemaah, pak pengurus yo 10 malam terakhir kau semakin maju kau ni. Pak ibu apa je nak maju kan? Yo sampai makin maju lo kamu kau cila gitu kan. Lah makin maju tinggalan macam-macam ya. Apa tu macam-macam itu? Calon agama, kan bukan calon mati saja orang ini. Termasuk awak kan, maksudnya kene. Alhamdulillah si kole tak itu. Orang gaiknya, anak-anaknya, mama-mamanya, keponakannya berkumpul bersama-sama di masjid Muhadirin. Alhamdulillah dalam rangka qoma Lailatul Qadar, dalam rangka shoma Ramadan. Imanan wa ihtisaban, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 35 potongan ayat. Ada 10 orang yang Allah janjikan ampunan, mereka tak minta ampunan. Ada 10 orang yang Allah janjikan pahala yang besar di sisi Allah, padahal mereka tak minta. Di antara yang 10 itu was-shaimina was-shaimat. Ujungnya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada panjang warna boleh Pak, sekolah pendek atau sama. Mana tu? Laki-laki dan perempuan yang berpuasa, maka Allah janjikan kepada mereka ampunan di sisi Allah. Jadi orang nambah puasa kau paknya tak perlu semua minta ampun kepada Allah. Kenapa? Allah sediakan ampun. Subhanallah. Tapi namanya menjalankannya imanan wa ihtisaban. Jika tidak dan lapor dewa dia ucap astagfirullah angin cak dong. Pada dia tak dia mana lupa mana betul-betul lillah mana pura-pura tentu dia pada dia ucap wa ajran azimah. Allah janjikan kepada mereka pahala yang besar di sisi Allah sekalipun mereka tak minta. Itu pada dia jemaah. Maka wajar Nabi katakan wal hasanatu bi'asri amsalihah. Satu kebaikan yang kita perbuat di Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tambah lagi Bapak dan Ibu, terakhirnya di antara yang 10 macam orang yang dijanjikan oleh Allah ampunan dan pahala tersebut, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah. Salah satunya adalah Bapak dan Ibu, makanya pembuktian awak hadir bersama-sama di rumah Allah, sekarang mendengarkan tausiah dalam rangka zikrullah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan orang tua kita tingkat lansia akan memperlombakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang membaca maupun yang mendengarnya, la'allakum turhamun. Makanya Allah sebutkan Bapak ini, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, baik dibacakan yusabana dibacakan Pak maupun diajarkan kepada Allah, maka kewajiban kita adalah fastami'u lahu, dengarkan ini. Coba balik. Yang kedua, ani. Maka kalau ada orang membacakan Al-Quran lalu nyomo tak, aku ada, enam. Tak mari awak itu contoh. Kenapa itu? Contoh waktu. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah. Dengarkan. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah. Kalau ada dua kalimat kau digabungkan Bapak dan Ibu, antara talimu jo muncul, talimu mendengar muncul anak joannya
berarti penuping hayatan. Kalau lagi hayati Bapak dan Ibu, insya Allah wal furqan, furqannya akan muncul. Apa tuh furqan? Mampu akan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Maka kedudukan furqan di dalam diri kita akan mengarahkan kita melaksanakan yang hak, akan mengarahkan diri kita kepada yang halal, akan melaksanakan yang ma'ruf, lalu memudahkan kita, meringankan kita, meninggalkan perkara yang salah, yang haram, yang mungkar atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau le dapat tu hamunnya Pak. Kalau tidak tu campur dua sajonya. Yang batu di kerajuannya, yang salah satu lo sekaki. Yang halal disungkannya, yang haramnya dipadeknya lo deh. Nah, itu kan Bapak suka ngomong situ Pak. Ya, situ memang ada tiba maksudnya. Udah mau tukar gitu. Tak kasar, tak apa ni yang ma'rufnya nyo kerajukan, yang mungkarnya ikut pula. Akhirnya apa yang terjadi? Amal baik mendatangkan pahala, amal buruknya mendatangkan dosa. Akhirnya putus saya panik Pak Iba. Panik ibadah. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, selalulah kita meminta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti kehadiran kita pada malam ini betul-betul akan mendatangkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qad hamalna min az-zulumati ila nur wa hamal al-Qur'an alaina. Itu mukadimah baru itu. Iya, tapi mukadimahnya kan lah kau pelajaran di situ. Kalau tak sudah kita sudah aja gitu. Gimana nih Bu? Kebetulan aku dek mencalik momen. Dek karena ada beko apa-apa ibu-ibu lomba musabaqah tilawatil Quran. Maka mau kaitkan kajinya tentang persoalan itu. Berubah ketika itu saja Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jemaah dimuliakan oleh Allah. Kehidupan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia Bapak ibu-ibu diibaratkan serupa orang menggali. Orang menggali dia tentu ya Pak. Ibu-ibu dia tahu orang menggali. Pedagang, tahu pedagang? Kira-kira apa yang dihadapi oleh seorang pedagang? Untung dan rugi. Ada aja lain? Ada aja lain? Tidak, untung je rugi itu. Halal dan haram apa lain? Untung dan rugi kalau tidak balik pokok. Balik pokok tu Ustaz rugi ya nah. Minimal rugi tanago jawaka wakatu. Ya le balik dek pia gini api tanago nanti itu rugi ya. Jadi secara umum dua saja. Kalau tidak untung rugi. Amanah ketujuh di apa-apa ibu-ibu kalau menggali untung atau rugi? Kok rugi sekali-kali banyak. Dah umur dah Pak. Dah umur. Tak masuk apa-apa ibu-ibu datang pada malam ini. Kalau untung awak nombor. Kalau rugi dah umur. Apa untungnya? Dapat pahala. Tidak ada nanti. Datang ke masuk kita ada dapat ni. Berarti apa hilang sedut? Ya tak apa. Hilang sedut. Tapi Bapak dan Ibu Allah terangkan dalam Al-Quran ada perdagangan itu yang tak pernah merugi-rugi, alias untung aja tahu. Coba, untung aja tahu, tak pernah rugi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Mana Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah yasluna kitab Allah. Sebelumnya innal ladzina yasluna kitab Allah. Itu nama pertama. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah disebutkan membaca Al-Quran itu merangkap Pak. Apa yang merangkapnya? Mengimani Al-Quran itu Bapak dan Ibu, kemudian mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu diterangkan dalam tafsir.
Jadi Bapak dan Ibu, supaya awak tahu isi yang ada di dalam Quran ko, awak pangan Al-Quran ko apa-apa ibu-ibu? Tak baca, tapi pelajari. Itu nak topik. Innal ladzina yasluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mempelajari Al-Quran barunya yarjuna tijaratan lan tabu. Baik. Kalau membaca nonton tu belajarnya, lain baca peperangan itu waru aja ni. Apa? Maaf Pak. Ada nak kata tu Pak Lato Al-Quran tu ni. Nanu gam ni bukan ni. Saya tu tak bodoh, saya tu sana, saya tu mau ngak, saya tu apa nak? Nyo baca Quran je. Berarti tak tuan-tuan dan si Quran. Padahal Allah larang. Wala tajassasu wala yabtab ba'dukum ba'da su'uzan isman. Apa dia macam? Boleh? Nyalah dia baca apa baru? Pilih tak faham tadi? Tak diamalkan. Maka oleh kerana itu Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, yang pertama supaya awak tak pernah rugi untungnya tauhid belajari Al-Quran kau. Boleh? Kenapa Bapak dan Ibu? Karena orang yang belajar Al-Quran pasti membaca. Ya tidak? Ya tidak? Mustahil Pak orang belajarnya tak baca orang malu mungkin ada bapak ibu. Ya tidak? Tapi yang membaca belum tentu belajar. Jadi konsepnya Bapak dan Ibu belajar dulu. Nah, orang yang belajar memang membaca. Membaca saja Bapak dan Ibu dah dapat untung. Apa untungnya? Allah berikan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nama baca, nama dongan, sama nilai Bapak Ibu. Tapi ada nama baca dia mukanya tutup dari orang. Itu setan yang tutup tadi. Cik jadi Muhammad. Cik ni setan. Bapak Ibu jangan melihatkan. Nah, Pika lain dongan Bapak dan Ibu tonangnya Bapak dan Ibu ketika dibacakan Al-Quran tu Bapak dan Ibu samanya nama baca dapat pahala, yang mendengar pun dapat. Makanya kedua-duanya kecek Tuhan Allah dalam Al-Quran turhamun insyaallah. Tapi ada kalimat la'anlah. Tapi kalau la'anlah tu kalau diamalkan Pak pasti juga jadi. Dua kalimat azab, ada kalimat la'anlah. Itu pasti jadi Allah tua pada Ibu. Kalau lewat itu ditunaikan syaratnya. Maka oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu, lamalan angka 21 kini, berartilah 21 juz lo minimal. Iyalah Bu. Dua kan ya minimal. Apa-apa kalau 21 juz sampai malam kini? Kurangnya dia dah masuk pasinan kedua Ustaz. Kami lah katam sekali. Cuma tak omong kami nyobut-nyobut. Ria. Ada ibu jemaah. Atau mana golak-golak senyum kini, dia lu sampai le Ustaz. Tapi kalau pewang dia lah satu berita coli Kompas, ini nah, Singgalang, Metro, coli satu Ustaz. Pindah Quran, ndi kon agak ni Ustaz. Maka oleh kerana itu apa motivasi diri awak untuk membaca. Bapak kok bisa awak main koko kat 5 jam tonang aja awak apa-apa. Ini bisa lo masuk Quran dalam hadis, bisa lo masuk dalam tafsir, bisa masuk ke dalam Quran. Dan itu awak memanfaatkan yang bapak ibu jamaah yang akan dalam. Kalau dapat kita baca 1 juz sehari, indah bisa apa? Serokat dari ain ke ain. Aku ain. Aku ain. Itu serokat dari ain ke ain. Serokat. Basuhan dulu Pak. Ya, apa namanya serokat? Oh ya nggak bisa oke dong Pak. Kan jauh-jauh ada mana tuh kan? Situ masih jauh. Sama-sama jauh nggak ini ya? Kecuali datang-datang dari sana kita dari Jawa gitu kan? Dari Medan tuh nggak beda. Aku nggak boleh kata-kata dong. Alhamdulillah. Jiwa-jiwa sudah betul. Ikut lagi kene nampak ada tumak agak tadi. Nah, boleh godang ayu le kamu gas aja. Kok kene ayu nampak ada boy? Bela. Mau agak-agak ini. Apa ni? Apa ada ni Bu Adin? Ayu ni hilang modal kan? Kau masalah. Ya tak sodang cik ni kalau dia mau kemari kan? Atau memang habis mic itu je Pak? Cek. Kau dah mau Pak lompu dah itu ya ada. Orang kata. Ayolah pergi kado. Dia nak mula malam ke-21. Lah ada tanda-tanda. Ada intermezzo contoh. Aku dah masuk video tu 4 takbir lah boleh. Mana ni boleh jemaah ni boleh.
Tak ada kat lain ya. Le terang ngasuh gombo ke belakang dia apa-apa kan? Wah, karek lah ya. Oh, hijau. Dah. Manalah mulai banyak mau takut tu tanda nak teronga lah. Tapi kalau le tonang yo mo yakin mulai teronga. Apa dan ibu hadirin dan hadirat jamaah dimuliakan oleh Allah. Kodak katolok di awak bapa dan ibu, satu juz saroka. Indak tolok di awak saroka deh sayat ke jadi. Itu tak kata tadi. Hari pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Salah betul. Kalau sudah saya kan. Iya tak? Itu bisa masuk lagi kedua muka ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Makan Pak. Ini lama atau kayak kau Pak ini Ustaz Encik. Ini kalau dah terpaksa mau pergi dah. Besok ni mati Ustaz. Saya minggu jamaah mau pergi Ustaz kan mengaku Pak juga ni kan. Pada minggu jamaah. Ini. Nah, apa ni? Nak selesai. Masuk hari ketiga tambah saya dan hari keempat tambah saya dan insyaallah 6,000 660 hari atau macam mana? Dia tu ya. Balagi 6,000 660 hari amat je. Apa ni? Nambah bayu. Iya dah. Apa jago ya? Amerik 69 gigawati lah. Ayolah. Apa ni? Dengar le. Lebih Allah cintai orang yang seperti tadi Bapak dan Ibu ketimbang wak baca Al-Quran ko sekali baca sudah tua tutui latan dalam lamari lama kabut leh. Lama tilon dewa suak kakek nenek waktu kalau boleh Yasin. Apa ni? Untuk baca Yasin aja guna ni. Bapak Ibu jemaah. Lebih Allah cintai yang serupa tadi ketimbang awak membaca kasadonyo tapi sesudah itu tak baca-baca lagi. Nah, fahami baik-baik. Bakok mampu awak memainkan iko bapa dan ibu dalam sehari semalam, ndak afdal rasanya hari ko kalau dak mencolik pacebok. Betul tu pacebok dah. Apa dah? Awak ngadu Facebook awak. Bisa dia. Mana baca Quran sehari tadi? Mana ayat? Salaman. Cantiang saja lo. Aku buku tahu cik ada pertanyaan. Mana tadi tanya-tanya mana? Aduh nak baca Quran tadi. Ada ibu jamaah. Nah, bukan dalam mungkin pertanyaan tadi. Lah do cik, apa cik? Nak baru sini le dah. Mana ibu jamaah. Cantiang awak. Siapa nama? Yo le baca tadi. Yo lurui pak. Nama Alif. Alif ko sama na lurui pak. Yo nama. Kalau Alif ikut tu dah Alif. Mana ibu jamaah. Lepas tu Ustaz kau nak pakai mic ini kan. Macam sudah. Besok ibu-ibu kalau boleh pergi naik boleh agak godang pada kamu. Agak 2,000 rupiah ni lah. Kalau tu nama 2,000 rupiah nama nonga tu 3,000 2,000 gini. 3,000 lah tolak model itu. Nak buat model. Kau mati piaje ni kan. Dari sangkau tak dimati mai ni. Ambo dak macam yang pengurus iko ni. Biasa pakai tetolus tak kan? Apa nak bawa dulu? Baru ni macam mana? Intermezzo ekonomik tak ada orang intermezzo. Fokus boleh. Apa dan ibu hadirin hadirat jamaah dimuliakan oleh Allah. Atu bapa dan ibu, perdagangan yang tidak pernah merugi. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran. Orang yang belajar pasti membaca Al-Quran bapa dan ibu mendapatkan pahala, sedangkan membaca Quran mendapatkan siapa yang bilang dosa? Mana ibu jamaah mendapatkan pengetahuan. Nya sama Pak ibu tapi taknya kecem pahala. Yang bapa halu tu bapa dan ibu konyo membaca Al-Quran dan membaca Quran ni. Olana sudah awak mencolik api ko Quran ni bapa ibu sebanyak 1 halaman. Aiko sayat awak baca. Amana borek timbang kebaikannya? Apa Al-Quran ko bapa ibu?
nang koran tadi ko ingat ini. Sekalipun utak bertambah tapi dadonya kosong apa-apa ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Nah ini. Makanya wajar Allah sebutkan dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi imam tadi Pak Sawana saja nyoba Al-Quran surah Ar-Rahman Bapak dan Ibu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Bagus suara. Suara bola lah suara di tingkap Bapak Ibu jemaah. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Ini dia. Tandangan jiwa Bapak dan Ibu. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan Bapak dan Ibu, dibacakan ke awak bisa menjadi bisa menjadi UB. Nah, baik. Kalau tadi termasuk macam UB. Menjadi nah, kan gini, Pak. Itu rumah apa kayak gitu, Pak? Pada Ibu jemaah. Menjadi obat. Tapi Bapak dan Ibu nambah bayu, baru kalau ini kamu baca Quran ni, bawa ke Facebook. Antara akaba'ana. Pada Ibu jemaah. Curhatnya di situ, Pak. Antara akaba'ana. Bapak Ibu. Tambah monyang awak ni, tahu dah kata dunia. Bapak dan Ibu. Apa ni Bapak dan Ibu yang ada di KSI ko? Pak Jupri monyang gini. Apa? Antara akaba'ana. Apa Pak Jupri? Itu baca tu antara akaba'ana. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau Al-Quran dibaca, awak akan tahu. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Al-Quran itu diturunkan menjadi obat atau penawar. Makanya Bapak Ibu mana banyak sakit-sakit kini abekuan tenan-tenawa kekewa kabalomba adongan kecil. Insya Allah sehat deh. Amin amin ya Rabbal. Baik itu coba. Atau tanpa demo lagi motivasi lo Pak Walina. Kau nak jual timbul, kau nanti ukur dengan setan Pak Wali. Mana demo jemaah dimuliakan. Atau apa? Yang kedua Bapak dan Ibu, Al-Quran itu dipelajari. Kalau dipelajari Bapak dan Ibu tentulah dewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Hudan linnas. Al-Quran itu tujuannya adalah petunjuk bagi manusia. Awak kau manusia atau setan? Berarti itu awak. Baru punya manusia kan? Berarti itu awak. Baru. Pikir setan tadi tak nyontoh. Nyontoh siapa tadi? Hudan linnas. Dan tu jin ke siapa? Hudan linnas. Baru punya. Petunjuk untuk sekalian manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu menjelaskan tentang petunjuk itu. Bagaimana awak akan tarang petunjuknya pada ibu sementara awak dah mempelajari Al-Quran. Mana kata tu di awak nan halal dan haram, nan ma'ruf dan munkar, nan fatwa dan salah, hak dengan batil, yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Bapak dan ibu jamaah dimuliakan Allah. Dah kata tu di awak kalau awak dah mempelajarinya. Dia tidak Bapak dan Ibu. Maka kalau ikut dipelajari Bapak dan Ibu akan kita dapat ilmunya. Contoh. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kau biar nampak Pak baru. Anak baru nampak dapat. Bawa main. Tentu nama ceria pun. Tentunya cok sebut yang pun. Pada ni macam mana menjaga. Apa itu? Allah ilhamkan dua jalan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama jalan fujur. Apa namanya Bu? Fujur. Apa tu fujur? Jalan kidal. Bahasa kampung jalan kidal. Bahasa sikonya jalan kiri. Bahasa siko. Kalau jalan kampung kidal. Kidal tentu Ibu. Itu sama kidal. Ada orang cile jalan kanan. Nan kanan namanya takwa, yang kidal namanya fujur. Allah ilhamkan setiap awak. Termasuk Pak Jopri, Pak Wadi, Pak Jorong. Itu ada jalan tu di Pak Jorong. Maka Pak Jorong kau kadang-kadang jadi hantu karena fujur tadi tu.
Pak Wali bisa jadi takwa karena jalan kanan itu itu pada yang zaman muliakan dalam. Jadi kasadoa berpeluang jadi setan, berpeluang jadi malaikat. Apabila ada Bapak itu. Boleh jamaah muliakan dalam. Nah, mana kan masuk ke dalam kategori ujur Bapak dan Ibu? Wa qad khaba man dassaha. Orang yang selalu mengotori jiwa. Allah bekali dengan kefitraan seiring berubahnya balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, remaja dewasa, dewasa tua, mati sudah dulu. Hanya saja ada fase dari anak-anak ke remaja, namanya adalah akil balir. Nan para sia tadi Bapak dan Ibu bisa menjadi umur. Lantaran kenapa? La pandai baruto, la pandai mau tahu orang, la pandai membihak orang, la pandai mengicu kawan. Kanelah doso. La pandai meninggalkan sembahyang, doso. La pandai tak berpuasa, doso. Tak mau berzakat, doso. Tak mau baca Quran, lalu membela kami Al-Quran itu, doso. Jadi Bapak dan Ibu jangan melakukan. Gini. Makanya orang yang mengotori berarti jalan tiga ini. Mana bahasa Al-Qurannya? Summa radadanahu asfala dikembalikan ke tempat yang hina. Asfal. Itu asfal itu suara tuh Pak. Apa-apa kalau membuat itu dari malah dulu di aspal. Nah di aspal itu untuk ditijak-tijak. Manusia besok kalau mikir dalam bujur Pak, summa radadanahu asfal. Aspal letak, nyonya kau. Ini nan aspal itu sudah nyonya. Nanti mana menjadi dalam bujur kau nyonya kau ikut. Aspal sabin. Itu apa? Itu dalam Al-Quran Bapak. Itu rambu-rambu namun kalau lagi baca Bapak. Lalu apa dan Ibu kategori bagian kepada aspal sabin? Apa namanya? Ulaika kal an'am. Balhum Adam. Mereka tu binatang kecil tu nolak, lebih rendah daripada binatang. Nauzubillah. Maka sampai kembalinya mana? Apa ini? Apa namanya naroko. Apa tampaknya pada Ibu naroko? Untuk apa naroko tu? Menerima laknat dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dalam wujud. Itu nama video Bapak dan Ibu jalan kanan. Mananya Bapak dan Ibu? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri. Bapak selalu mensucikan diri Bapak dan Ibu. Ada lawan dalam tubuh. Ada 9 unsur tubuh hampir yang terunya lawan. Mana di antara hampir lawan itu? Asyaitan, an-nafsu, syahwat, ad-dunya. Pada bersama. Pada bersama kelihatan. Setan kamasali syaitan in qala lil insani kfur. Seperti setan tatkala menyeru kepada manusia, wahai manusia, kafirlah. Bahasa awaknya ingkarlah. Coba ibu jamaah. Itu karena setan. Falamma maka tatkala manusia itu menuruti setan lalu dia kafir, nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oi fulan, kenapa engkau kafir kepadaku? Kata Allah melalui malaikatnya. Lalu kita sabuian Bapak dan Ibu kepada Allah melalui malaikatnya. Kami ini kafir lantaran dibisiki atau digodai oleh setan laknatullah. Itu kecil. Ternyata Bapak dan Ibu ketika buruan setan pun tagak membela diri. Qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 16. Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Apa katanya? Ya Allah, memang kami para setan yang mengajak manusia kepada kekafiran. Tetapi pertanyaan, kenapa mereka manusia itu nama kafir? Itu saya pertanyaannya.
Nah, ibu-ibu di situ, ada yang anaknya tidak semboyang, bisa disalah setan. Mangano punya mengikuti den, kita setan kok. Ibu-ibu kok kalau diajak, orang yuk makan cika bawa, dia nama bu. Atakai dulu jodohnya tak makan cika diajak di setan kok. Boleh. Apa-apa di situ kalau diajak, orang makan tahi, nama bapak ni bu, nama. Tak nama apa, cuy tulun tak nyawak bapak ibu menolak ketika diajak kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bapak ibu setan sebutkan di dalam Al-Quran? Allah sampaikan kepada kita, inni akhafullah, sesungguhnya kami para setan pun takut dengan Allah Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Cubalah fikir bapak ibu sampai ini. Setan dia bersobok dia apa ibu dalam Al-Quran kau setan induknya menconcang anak setan. Ada induk setan menconcang anak setan. Di hati dunia kau lihat orang ada apa ibu induk orang menconcang anak orang. Ada? Itu potong Jawa Tengah pak 3 orang anak concangan amat tidak suka. Nauzubillah. Amanah lebih parah menurut apa daripada setan tadi. Nah, kan hati-hati Pak Beliau. Hati-hati. Nah, maka bagaimana dengan hal ini Bapak Ibu, Al-Quran ini perlu diajar, perlu dipelajari. Maka diberikan motivasi oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling. Itu sebaik-baik. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Maka jangan bosan apa-apa ibu. Kapan perlu anak-anak aku tomat SD-nya tidak mampu mengarahkan ke agama ke sekolah agama itu. Ada namanya min, ada namanya senawiyah, ada nama pondok pesantren, ada man, ada perguruan tinggi Islam. Mana tidak bisa mengarahkan anak ke agama. Di sekolah ini atas selala, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Abi dia ada bapak ini. Ikut sudahlah tak pandai mengarahkan anak ke agama. Abang masuk ke sekolah umum. Atau apa butuh lah juga agama. Kan punya mana boleh ada. Begitu dia. Diladu bukan berarti sekolah agama lebih baik daripada sekolah umum. Tidak. Tergantung kita mengarahkan anak cucu kemenakan kita bapak dan ibu nyaman muliakan. Mina. Apa itulah minamu? Bina'ur rijal muqaddam min bina'il asjar. Kini seiring perkembangan zaman dan terbalik. Bina'ul asjar afdalu min bina'il rijal. Dulu dibina bapak dan ibu membina generasi lebih utama daripada membina bangunan. Maka dulu bapak dan ibu musala, bahkan ada musajid lantai papan dinding tadi atau rombio baroyak bapak dan ibu. Kenapa? Lantaran ramai jamaahnya. Betul apa tidak bapak dan ibu? Kenapa bisa terjadi? Orang tua mengarahkan anak cucunya ke masjid, ke surau, mengarahkan keponakannya untuk datang ke masjid atau ke surau. Oi, main juga kerja kalian. Nampak deh kalian lah kemari kok. Baik ke surau ni, mandi deh. Begitu pak, capek balari bapak lagi. Kenapa? Karena pembinaan tadi. Puruk masjidnya pak, puruk surau ketika itu tak cek korancan. Kini bapak dan ibu datang balik. Bina'ul asjar afdalu min bina'ir rijal. Membina bangunan ikut kini bapak dan ibu lebih utama daripada membina generasi. Kenapa? Karena standar keberhasilan pengurus kini alai berubah pembangunan masjid ikut tidak. Kalau lain apa pengurus? Biarlah tak ada jemaah. Ya betul ibu. Ada tidak? Tak risiko dari mana? Di mana tu? Di mana ni? Di mana tu? Risiko alhamdulillah. Seiring dengan bagusnya pembangunan masjid, jamaahnya juga ramai. Alhamdulillah. Di luar Ramadan seperti ini juga ramainya. Alhamdulillah. Bapak ini ya mana ramai di Ramadan atau di luar Ramadan? Kenapa? Wasufidatus syayatin. Di Ramadan itu setan-setan itu dibelenggu. Maka mana tidak biasa datang ke masjid, ini mencoba ke masjid. Kenapa? Nam biasa bahasa kali di kaki kini tak ada lera. Apa ringan? Ringan. Di masjid. Alhamdulillah. Besok ini diumumkan oleh Pak Wali. Saya lihat kita lebaran lagi nih. Jadilah besok. Lagi narilah. Lama saja kau dia.
Tapi aku yakin, Bapak dan Ibu yang datang ke masjid pada malam ini, bagaimana dia merasakan kenikmatan kebersamaan pada malam Ramadan dalam rangka qiyam Lailatul Qadar, maka nanti setelah Ramadan pun kita akan beramai-ramai ke rumah Allah ini, insyaallah. Kenapa? Sekarang sampai jam 9, besok hanya sampai jam 8. Alam mulai kurang Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu, nanti tarawihnya tidak ada, hanya witir yang ada Bapak Ibu. Maka berkaitan dengan hal itu selalulah motivasi kita untuk beribadah, hadirkan syukur dalam kehidupan kita. Apa itu syukur? Rasu joparisu. Ada perasaan Bapak Ibu. Rasu apa yang dirasakan? Bikasrati ni'amillah, bi'azamatillah. Barulah muncul dari yang dua itu al-ibadah. Bapak Ibu jemaah. Jadi Rasulullah merasakan banyak nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu di Jiko Korba, namun kalau saja Jiko banyak nikmat Allah, kaki bisa berjalan. Kalau seandainya kaki ini ditarik nikmatnya oleh Allah, barulah marawang-rawang. Yuk kita pengguna kaki kok. Andai kalau sehat kaki dia bisa datang ke masa ini. Alah sehat tak mau datang ke masa ini. Apa nih? Jadi itu walau-walau je. Apa tuh itu lah mulai lah mulai. Kalau sehat mah tuh boleh baca Al-Quran. Alah sehat mah tuh dah mau baca Al-Quran deh. Apa nih macam mana melihatkan itu? Maka hadirkan nikmat Allah. Insyaallah termotivasi kita untuk beribadah. Aku nak pertama pada Ibu hari jam 9 untuk nanggungnya kita sambung lain kesempatan. Jadi intinya adalah mempelajari Al-Quran sehingga tahulah kita isi kandungannya. Di antaranya adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat, kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik secara sir, diam-diam, wa alaniyah, secara terang-terangan. Kenapa? Yarjuna tijaratan lan tabur, semata-mata mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan.